KL oleh teman-teman eh, dinas ini khususnya untuk yang di luar kawasan gitu. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari eh, Direktorat Direktorat eh, Perencanaan dan Evaluasi Wilayah 1 Ditjen Pembangunan Daerah, Bapak Mulkan Lubis, ST-STP, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah. Kami persilahkan Pak Mulkan, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kasubdit, Bu Yuli, selaku moderator. Eh, Mohon maaf dari direktur kami, Ibu, karena tidak bisa hadir, karena ada kegiatan lain di daerah. Kemudian kami juga ada kegiatan rutin setiap hari Kamis. Nah, kegiatannya adalah Bangga Belajar. Beliau juga memimpin di sana, sedang memimpin. Makanya didisposisi ke saya untuk hadir di acara hari ini. Mungkin saya izin share screen, Bu Yuli. Monggo silahkan Pak Mulkan. Pak, Baik Ibu, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya terkait teknis. Saya di sini menjelaskan sesuai dengan undangan terkait materi penyusunan RKPD tahun 2020. Saya harus sampaikan beberapa hal di depan dulu terkait pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah ini tidak lepas dari pelaksanaan urusan, Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan urusan ini pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada 5 hal. Tujuannya yaitu adalah peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, kemudian kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Nah, kelima ini adalah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Ya, termasuk urusan kehutanan, Bapak Ibu. Kemudian kita langsung saja ke dokumen-dokumen yang ada di daerah, kemudian di pusat juga. Dokumen-dokumen ini banyak, Bapak Ibu. Kalau untuk perencanaan pembangunan, mulai dari spasial, kemudian aspasial, berikut dengan dokumen anggarannya, yaitu APBD. Nah, untuk tahunan, Bapak Ibu, secara nasional kita sudah ada yang namanya RKP. Kemudian RKP ini yang akan dipedomani di pemerintah daerah, provinsi, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Kemudian RKPD ini menjadi pedoman dan diacu dalam penyusunan Renja. Ya, Renja ini yang menyusun atau dokumen si kepala perangkat daerah, termasuk dinas kehutanan mungkin di provinsi. Dokumen-dokumen ini ada dua prinsip pada saat penyusunannya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sinkron, dokumen ini saling sinkron, kemudian konsisten. Jadi sinkron ini bagaimana perencanaan pembangunan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Nah, di nasional, di daerah ini punya dokumen-dokumen ini, Bapak Ibu. Ada garis tengah putus-putus itu di tengah yang membedakan mana nasional dan mana dokumen yang dari daerah. Ini harus sinkron. Kita bisa lihat di sini bagaimana alur-alur.
selanjutnya ada pedoman penyusunan RKPD, Bapak Ibu. Kami informasikan RKPD ini setiap tahun mempunyai pedoman penyusunannya, walaupun induknya adalah Permendagri 86 tahun 2017. Nah, kenapa perlu disusun pedoman? Karena memang kita ketahui bersama, Bapak Ibu, setiap tahun RKP ini mempunyai karakter masing-masing yang berisi prioritas nasional, kemudian selanjutnya yang akan diacu di pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui urusan-urusan yang ada akan mendukung pencapaian dari target-target nasional tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini berdasarkan pasal 76 Permendagri 86 2017, pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pasal 75 ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi setiap tahun kami pun di Kemendagri, Dirjen Bina Pembangunan Daerah akan menyusun dan meminta masukan dari KL-KL, kemudian dari internal kami juga setiap ya mungkin pemerintah sudah tahu bahwasanya memang yang kelima ada perubahan sistematika format fasilitasi RKPD. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami memang dalam hal penyusunan pedoman ini selalu meminta masukan dari teman-teman kementerian lembaga, termasuk mungkin KLHK. Ya, kita bisa lihat di sini beberapa kali, mulai dari 9 Februari di 2023, kami meminta masukan terkait substansi pedoman penyusunan RKPD ke Setkap, kemudian Kementerian Lembaga. Ada beberapa kali di 20 Februari juga, kemudian Rabu 05 April juga kami minta masukan ke Kementerian Lembaga. Kemudian di bulan Mei juga ada 2 kali, 8 sampai 10, kemudian tanggal 31 Mei. Nah, untuk isi dari pedom sendiri, Bapak Ibu, dasar hukumnya adalah di pasal 75, rancangan awal RKPD Provinsi disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Yang kedua, pasal 75 ini rancangan awal RKPD Kabupaten Kota disusun berpedoman pada RPJMD sama. Kemudian pasal 76 pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pasal 75 ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, sebagai informasi, RKPD disusun N-2. Jadi untuk RKPD 2024 kami itu menyusun atau pemerintah daerah itu mulai menyusun pada Desember 2022 yang artinya memang 2 tahun sebelumnya walaupun di Desember ini sudah mulai disusun. Kemudian disusunnya berdasarkan pedoman yang kita susun bareng-bareng berdasarkan masukan dari KL, berdasarkan urusan dan kewenangannya masing-masing. Nah, nilai strategis dokumen RKPD saat nomor 3 saya stabilo. Jadi
Karena memang RKPD ini prinsipnya adalah pedoman penyusunan rencana kerja perangkat daerah, ini penting, eh, pedoman ini penting untuk daerah bagaimana menyinkronkan kebijakan-kebijakan pusat melalui prioritas nasional ini bisa diakomodir di masing-masing urusan di daerah melalui perangkat daerah, melalui rencana kerja perangkat daerah, dokumen yang disusun oleh masing-masing OPD di provinsi, kabupaten, kota, Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa isu penting untuk RKPD 2024. Kita lanjutkan saja. Nah, substansi dalam RKPD 2024, Bapak Ibu, ini sudah bisa dilihat di Permendagri 10 2023 terkait bagaimana isi dari pedum itu sendiri. Ya, berisi banyak, Bapak Ibu, keterkaitannya dengan masing-masing urusan juga ada di lampirannya, bagaimana arahan, kemudian indikator-indikator apa saja yang terkait dokumen-dokumen lainnya, misalnya RHL tadi itu bisa melihat ke pedum ini juga, Bapak Ibu. Tapi di daerah ini seharusnya sudah diakomodir di dokumen renjanya, jadi dokumen lainnya, dokumen tematik tadi yang ke RHL, RTM, RH itu bisa melihat ke renjanya saja, Bang. Nah, yang saya stabilo ini, Bapak Ibu, di Pendum itu sudah mengakomodir hasil kesepakatan Rakortek di 2023. Mungkin dari KLHK hadir juga pada saat Rakortek dan memberikan masukan dan menghasilkan kesepakatan juga, Bapak Ibu. Nah, stabilo yang kedua ini kita lihat Perpres hasil pemutahiran RKP 2024 ditetapkan setelah RKPD ditetapkan. Nah, dalam hal ini, pemerintah daerah melakukan penyesuaian arah kebijakan RKPD 2024 dan arah kebijakan pembangunan nasional 2024 melalui perubahan RKPD 24 yang ada di pasal 5 Pedum Permendagri 10 2023. Jadi memang pada saat penetapan RKPD karena RKP sendiri belum ditetapkan, hal-hal di luar RKPD yang sudah ditetapkan muncul di RKP yang terlambat ditetapkan akan bisa diakomodir di RKPD perubahan 2024. Nanti dilakukannya perubahan itu di tahun berjalan, artinya di tahun 2024 pada semester 2 ini bisa diakomodir, Bapak. Kemudian juga di renjanya mengikuti perubahan si RKPD-nya. Kita lanjutkan. Nah, bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, daftar indikator penyelenggaraan pemerintah daerah. Di Pedum itu di form 3 yang berkaitan dengan urusan pemerintah daerah kita bisa lihat ini di-input atau diisikan target-target untuk 2024 berdasarkan hasil Rakortek Renbang. Yang ini disandingkan dengan target RKPD 2024. Nah, ada juga form 6, daftar tindak lanjut dukungan pemerintah daerah atas kebijakan prioritas nasional tahun 2024. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan, prioritas nasional, MPP, PKP, dan kebijakan prioritas urusan ini, masing-masing urusan, ini sudah diakomodir di RKPD sebenarnya Bapak Ibu. Jadi, kita bisa lihat di RKPD-nya pada saat penyusunan renja yang akan menjadi dasar dokumen-dokumen lainnya, misal RTMRH atau RTMRL, ini bisa dilihat langsung karena di RKPD sudah diakomodir. Jadi Bapak Ibu, selain Pedum ini, kita juga harus melihat dasar hukum lain. Ada di poin C ini kita bisa lihat memiliki program subkegiatan, subkegiatan yang tercantum dalam Kemendagri 050 atau Kemendagri pemutahiran
yang terbaru, Bapak Ibu. Jadi pendum RKPD ini menyesuaikan dengan Kemendagri yang termutakhir. Kayak apa, Permendagri 90 dimutakhirkan melalui Kemendagri. Nah, di sini bisa pemerintah daerah, dinas-dinas, terutama dinas kehutanan itu bisa melihat eh, program kegiatan subkegiatan pada tahun 2024 ini mana yang cocok untuk mendukung eh, kebijakan nasional maupun ini tadi RHL tadi, rehabilitasi lahan dan hutan itu. Mana yang cocok di 90 ini atau di Kemendagri pemutakhirannya, mana yang bisa mendukung, nah itu yang dicantumkan. Kemudian ini bisa mendukung pencapaian targetnya. Nah, bisa kita lihat, nanti bisa dibaca Bapak Ibu, di Permendagri 10 itu sudah dicantumkan terkait yang nomor 2 ini berdasarkan urusan kehutanan, meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air. Nah, indikatornya untuk provinsi yaitu persentase luas lahan kritis direhabilitasi. Nah, ini indikator dan kinerjanya ini sudah didapatkan berdasarkan Kabupaten Bank, pusat dan provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah. Jadi target ini ditentukan berdasarkan kondisi dan keuangan daerah. Kemudian untuk mendukung kebijakan prioritas nasional, kami juga sudah mengakomodir di Pedum RKPD. Nah, bisa kita lihat di situ saya stabilo juga. Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan berupa hutan dan lahan ekosistem mangrove dan ekosistem gambut. Jadi Bapak Ibu, eh, untuk di Renja, untuk mendukung kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan sesuai dengan arahan pusat kebijakan prioritas nasional, ini sudah tertampung di RKPD. Seharusnya pemerintah daerah melalui Renja sudah mengakomodir terkait rehabilitasi. Tinggal lagi dinas-dinas terkait ini bisa mengelompokkan, menyusun atau mengklasifikasi, memilih mulai dari program, bukan program, kalau Renja itu dia levelingnya kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung rehabilitasi ini, Bapak Ibu. Mencapai target-target yang sebelumnya tadi, 30.000 tadi. Nah, itu beberapa hal. Kemudian karena memang saya menyampaikan Pedum RKPD, ada 3 hal khusus lainnya. Yang pertama adalah terkait pilkada serentak di tahun 2024, maka ada beberapa substansi pilkada serentak yang kami akomodir di Permendagri 10 2023. Kemudian untuk penetapan RKPD, apabila memang berhalangan kepala daerahnya, wakil kepala daerah, ini bisa ditetapkan oleh PJ. Kemudian dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah, ini PJ ya sama, nomor 2 juga. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait penyusunan RKPD yang mungkin bisa menampung beberapa hal terkait RTN atau RHL yang menjadi prioritas nasional didukung oleh pemerintah daerah, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yuli, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.